Iya, koncoku takut. Ya wis sar ya. Kok kabarono ya sar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pak Kausar, saya buka sekarang. Saya ini, ya. Oke ya, tak buka sekarang. Iya Bu, monggo Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Juarko selaku Kasih SDM. Pak Kajur sudah ada belum ya Pak Kausar ya? Pak Kajur enggak ada Bu. Oh ya sudah, berarti masih Pak Dwi. Oke, yang terhormat Pak dosen SDM dan Pak Kausar sebagai PIC dari kegiatan penjualan ini, dan juga para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi. kita semua berkumpul dalam acara sosialisasi ujian penjaluran ya. Ujian penjalurannya akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 20 Desember. Nah, harapannya jadi nanti itu Anda akan terbagi menjadi 3 konsentrasi, ada SDM, keuangan, dan pemasaran. Tidak ada konsentrasi yang lebih baik dari satu konsentrasi yang lain. Jadi 3 konsentrasi itu sama baiknya, sama-sama cepat lulusnya. Jadi cepat tidaknya Anda lulus, cepat tidaknya Anda mendapatkan pekerjaan itu juga tergantung dari usaha dan doa Anda. Jadi nggak ada yang namanya misalkan yang pemasaran itu lebih baik daripada yang keuangan atau yang keuangan lebih bagus dari yang SDM, nggak ada. Semuanya punya nilai yang sama, gitu ya. Jadi hari ini nanti Anda akan mendapatkan penjelasan tentang masing-masing konsentrasi itu, kemudian juga akan mendapatkan penjelasan dari PIC bagaimana proses ujian penjaluran yang dilakukan hari Minggu besok. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Kausar untuk dilanjutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjur. Penyampaiannya dari perwakilan pimpinan jurusan. Berikutnya mungkin kita lanjut ke Pak Dwiarko selaku Ketua Konsentrasi MSDM untuk menyampaikan hal-hal mengenai di konsentrasi MSDM. Oke, Pak, PPT-nya dari saya atau dari Bapak? Ya, enggak apa-apa, dari Pak Kausar, enggak apa-apa. Dari Pak Kausar enggak apa-apa.
Slideshow ya, Pak? Slideshow, Pak? Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kausar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa namanya? Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi ketua konsentrasi apa namanya? MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, kalau lihat slide yang pertama, apa namanya? Ini beberapa apa aspek yang apa namanya yang akan dilakukan di MSDM. Nanti ada apa namanya training, ada rekrutmen, ada pengembangan dan sebagainya. Berikutnya Pak Kausar, next. Ya, ini sumber SDM-nya Prodi ya, SDM-nya Prodi. Jadi semua dosen yang di foto itu kira-kira 29 ya Pak Kausar ya, saya lupa itu. 29. Beberapa, nah ini yang di konsentrasi SDM, yang atas dan yang bawah. Kurang siapa Pak Kausar? Oh, yang baru belum ya? Pak Fandi belum masuk ya? Pak Fandi belum masuk. Hanya Pak Fandi aja yang belum masuk. Oke, kira-kira mudah-mudahan kalian semua sudah mengenal dosennya. Next Pak Kausar. Ya, ya ini beberapa problem ketika apa namanya? Coba nyala lagi, Bang. Ketika Coba nyala lagi. Ketika lulus atau ketika memilih apa namanya? Kenapa memilih jurusan manajemen gitu ya? BUMN kayak apa? Mau jadi PNS, mau kerja di bank kayaknya enak gitu. Tapi faktanya memang sejauh ini apa namanya? Mungkin nanti Pak Kausar bisa menambahkan karena kebetulan mungkin di career center ya. Jadi apakah alumni kita banyak kerja di bank gitu ya? Baik, berikutnya next Pak. Ya ini ya problemnya memang skill dan ability. Jadi kalau di SDM itu KSA, knowledge, skill, dan attitude. Attitude itu termasuk salah satunya adalah di ability. Jadi sikap apa namanya ketika kita jadi etika ya. Jadi bahasanya etika kita ketemu dengan orang yang lebih tua, ketemu dengan orang baru itu harus seperti apa? Banyak masalah biasanya di attitude. Misalnya salah satu bank itu mengatakan saya lebih suka anak-anak yang di UNESA, tapi bukan manajemen yang dicari, anak PE, karena attitude-nya lebih baik. Gitu. Menurut pemahaman, menurut persepsi bank tersebut, waktu itu ngobrol sama apa namanya, sama teman bank yang ada di apa namanya, waktu menangani salah satu bank tersebut.
Ya, restoran tidak menutup mata. Beberapa teman kalian itu ada yang di hotel sana, di hotel itu, di manajemen hotel itu. Kelas ya, di hotel. Next, Pak Rosa. Next. Ya, ini di mata kuliah pengantar manajemen sudah disampaikan apa namanya, yang skillnya agak gelap itu ya, itu yang paling penting gitu ya, yang gelap itu. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, ada teman ketika punya usaha, problem yang utama itu yang dihadapi adalah bagaimana mengelola SDM yang baik gitu. Jadi misalnya gini, ketika apa namanya, ketika di dalam terjadi konflik, maka itu akan mengaruhi seluruh apa namanya, seluruh organisasi gitu ya, seluruh organisasi. Nah, itu skill seorang manajer itu sangat diperlukan untuk mengolah bagaimana konflik itu bisa di manage sehingga menjadi apa namanya, menjadi nilai tambah yang positif ya untuk organisasi. Nah, ini munculnya di human skill. Jadi semua apa middle itu, semua level itu semua harus memiliki apa human skill yang kuat gitu ya. Oke, berikutnya Pak Alsa. Next. Ya, apa yang nggak dilakukan oleh orang manajemen? Ya, semuanya dilakukan. Terutama di SDM ya, terutama di SDM. Bicara organisasi, bicara ukuran organisasi, bicara jenis organisasi, kemudian bicara level organisasi, kemudian apa lagi? Semua bidang apa namanya, semua bidang atau departemen atau divisi yang ada di dalam organisasi semuanya membutuhkan SDM. Next, Pak Rasa. Ya, ini hanya review saja, semuanya ini semuanya tahapan ini atau fungsi ini juga dilakukan oleh SDM, mulai dari perencanaan, organizing, controlling, sampai apa namanya, yang terakhir lead apa namanya, mengarahkan orang, mempengaruhi orang, itu dilakukan oleh SDM. Next, Pak Rosa. Ya, ini beberapa tokoh di manajemen dan juga di SDM ini muncul ini. Jadi seperti mata kuliah perubahan, mata kuliah apa namanya, ergonomi, itu semuanya ada tokoh-tokohnya. Semua yang muncul di sini adalah tokoh-tokoh dari apa namanya, manajemen. Kalau di ergonomi, khususnya ergonomi ini, Frank Lillian Gibbard, Henry Fayol, Taylor, itu semuanya di apa namanya, di ergonomi gitu. Next, ya tadi ini sempat sudah saya singgung gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud SDM gitu ya, aktivitas spesifiknya seperti ini, pemimpinan, pengendalian, dan seterusnya. Perencanaan, pengorganisasian, ya oke. Ya, ini definisinya SDM itu apa sih? Dari Mattis and Jackson ini.
Oke, next Pak Osar. Ya, ini menurut siapa ini? Human capitalnya BCA. Kebetulan BCA tahun 2015 menjadi apa namanya HR Excellence Award menurut menurut Detik ya, kalau saya ya menurut Detik ya, menurut Detik ya. Bagaimana dia mengelola SDM-nya? Karena memang dari awal apa namanya? Jadi ketika mereka lulus SMA itu sudah dijaring. Jadi bahasanya apa namanya? Beasiswa. Mereka bisa kuliah dikuliahkan oleh BCA hingga menjadi sampai pucuk pimpinan atau kepala kantor kas, mungkin bisa lebih lagi ya. Saya masih belum memperoleh informasi sampai di situ. Apakah masih bisa sampai ke atas kan? Gitu. Ke direkturnya begitu. Karena selama ini saya belum tahu. Jadi saya hanya tahunya sampai di kepala kantor kas saja. Oke, next Pak. Next. Ya, yang lain ini AMROP ya, sama sebenarnya. AMROP ini. Next, Pak Fauzar. Nah, kenapa harus memilih MSDM? Ya ini, tadi sudah di depan saya sampaikan MSDM penting ini. Ya, ini menurut jadi ini apa namanya kesan-kesan dari beberapa mahasiswa yang saya ambil dari apa namanya web gitu ya, dari web itu dia menceritakan ini loh gitu. Apa yang saya pelajari, mengapa penting kan begitu. Ya kebetulan yang menuliskan ini itu dilibatkan gitu. Bahasanya dilibatkan menjadi salah satu tim peneliti dosennya gitu. Nah, bisa saja seperti itu. Apakah apa namanya prodi manajemen pernah beberapa dosen di SDM itu adalah alumni tim Pertamina. Jadi seperti Pak Afid, Pak Zainur itu adalah alumni dari tim Pertamina. Kebetulan waktu itu apa namanya jurusan itu artinya jurusan artinya payungnya di bawahnya FE, tetapi yang dominan itu adalah teman-teman dari jurusan manajemen. Payungnya tetap FE karena ada beberapa teman dari PTN, Tata Niaga, pendidikan Tata Niaga, kemudian ya pendidikan Tata Niaga, dan beberapa mahasiswa atau mungkin lulusan yang fresh graduate itu yang menjadi alumni Pertamina. Saya lupa namanya. Yang sekarang masih di Pertamina itu Bob ya. Nama lengkapnya siapa ya Pak Kausar? Mungkin Pak Kausar hafal ya. Siapa ya Bob ya? Nama lengkapnya. Kalau nggak salah satu pengurus Hima di PE kalau nggak salah. Saya lupa. Namanya Mahbob kalau nggak salah Pak. Mahbob iya. Siapa gitu? Ya, Mahbob siapa? Saya ngertinya Bob gitu. Iya. Ya, itu masih sebagai kerja di Pertamina Camplong Madura. Karena kebetulan waktu itu kegiatannya di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara. Salah satunya ada di Camplong Madura.
Ya, berikutnya Pak Oscar, next. Ya, ini juga contoh bahwa apa namanya, pentingnya SDM. Jadi awalnya kan namanya personalia, lalu kemudian menjadi HR, Human Resource. Kalau perusahaan besar-besar seperti Semen Indonesia, PT Telkom, itu menggunakan Human Capital. Human Capital berbeda dengan MSDM dan personalia. Jadi dia lebih ke, kalau di sini sudah jelas disampaikan bahwa yang namanya Human Capital itu adalah apa namanya, dia adalah strategic business partner dari Semen Indonesia. Jadi bukan kalau di SMA bukan sebagai BK-nya, bukan sebagai polisi militernya, tapi dia sebagai strategic business partner. Jadi kalau ada anak nakal gitu ya, misalnya anak nakal di kelas apa namanya, kelas 1 gitu. Ya urusannya wali kelas dulu gitu. Bukannya urusannya human capital, bukan urusannya SDM gitu. Nanti kalau mau di PHK baru urusannya human capital gitu. Kalau mem-PHK kan bukan hal yang mudah gitu, karena harus ada prosedur yang harus banyak dilalui. Itu human capital gitu. Nah, kalau human capital bagaimana apa namanya, potensi SDM-nya itu dikembangkan sehingga apa namanya, organisasi bisa mencapai seperti ini, gitu. Leading company in Southeast Asia. Next, Pak Alsa. Ya, ini ilustrasi saja. Jadi kalau kalian ini apa milenial begitu ya, anak milenial yang kira-kira umurnya sekarang Gen Z gitu ya. Kalau Pak Kauser ini apa, X apa Y ya? Umurnya juga 35 ya, 39. Berarti Y. Saya itu kira-kira baby boomers. Y Pak, Y. Saya itu mau manajer nggak boleh kayaknya. Ya, kalian masih Gen Z itu ya. Kalau saya baby boomers. Pak Kauser Y. Yang X itu mungkin Buwit ini. Sepertinya Buwit. Ya, ini ilustrasi aja gitu. Nah, kalau Gen Z itu ya seperti ini ya. Recognize their own contribution, terus development opportunities, terus apa lagi nih? Learning opportunities extended, kemudian access to, nah ini access to social network ini luar biasa ini. Next, Pak Kauser. Ya, cakupan di MSDM apa namanya, kira-kira seperti ini. Jadi hal yang terpenting adalah analisis jabatan dulu, kemudian job desk atau uraian pekerjaan, kemudian job design, kemudian perencanaan. Pak, perencanaan bukan di depan. Iya, perencanaan di depan, memang di depan. Tetapi hal yang krusial itu ya di depan. Apa maksud saya? Itu hal yang utama gitu. Analisis jabatan dilakukan ketika organisasi baru berdiri atau didirikan. Itu biasanya di apa namanya, dianalisis dulu jabatannya. Nanti baru bisa ditentukan jumlah orangnya berapa, gitu. Kriterianya seperti apa, dan seterusnya. Next, Pak Rosa. Oh, ini labnya MSDM. Ada ekonomi, ada simulasi perubahan dan pembelajaran organisasi, mungkin ada perilaku organisasi juga. Ini yang di G9 waktu itu. Kelihatannya bagus karena ruangannya dapat 2 ruangan.
Kalau sekarang saya nggak tahu ini. Mungkin belum difoto. Ini yang besar ini treadmill, yang besar ini treadmill, yang kecil ini Ergocycle ini yang treadmill ya biar orang kita itu six pack gitu ya kira-kira. Ya itu guyonan aja. Tapi sebenarnya ini mengukur kalau orang sudah capek itu perlu dimotivasi apa enggak. Nah, motivasi kan ada banyak cara begitu. Misalnya yang reward atau non reward kan gitu. Non finansial atau finansial kan begitu. Kira-kira seperti itu. Nanti diukur kira-kira apa namanya? Kondisi normal berapa begitu. Ketika dia sudah capek itu seperti berlarian atau ketika mengerjakan tugas misalnya mengetik sebenarnya ada sih apa namanya kita pakai laptop ya, jadi pakai laptop lab itu ada apa seperti anak apa administrasi perkantoran itu, jadi mengetik berapa banyak kesalahan tapi dengan simulasi ada suara yang apa namanya suara gaduh gitu atau dengan suhu tertentu yang agak dingin begitu dan seterusnya. Ya ini kegiatannya sebelum pandemi ya, jadi ada studi eksklusif gitu ya, ada plant visit, kunjungan ke pabrik gitu, kemudian ada team building. Team building ini biasanya bahasanya apa ya, di luar, bukan di luar kampus ya. Biasanya yang kita lakukan itu rafting biasanya itu, rafting. Ya next Pak Kauser. Ya ini foto lama, foto tahun 2011 ini ke Bandung. Waktu itu kajurnya sekjurnya Bu Yun mana ya kok tak ya? Sekjurnya Bu Iir itu. Bu Yun kok, oh sebelahnya, sorry. Sebelahnya itu Bu Ir sama Bu Yun itu. Ini di Telkom di belakangnya, di belakang foto kita itu adalah rumah pintar. Rumah pintar itu kalau kita masuk pakai apa namanya sensor gerak saja, jadi lampu akan menyala dengan sendirinya, kemudian tirai itu akan menutup dengan sendirinya ketika kita sensor gerak itu. Semuanya pakai computerized. Next Pak Kausa. Ya ini ke Sosro, pabrik Sosro di mana ini? Mojosari. Ada Pak Agus, ada Pak Anang. Nah ini di rafting di Noars. Next, bagus ya mungkin Pak. Oh iya. Ini dengan Pak Hafid ini. Oh ini dengan tim Pertamina kalau ini mungkin. Mudah-mudahan nggak salah ini. Next. Oh. Ya ini contoh topik aja, skripsi. Contoh topik aja. Ada sertifikasi, ada itu. Ya, terus potensinya lulusan bisa bekerja di mana? Ya di sebagai job analyst, kemudian OD spesialis di Pertamina itu ada yang OD, kemudian industrial relation dan mungkin dosen seperti Pak Hafid sama Pak Zainur dan seterusnya ya gitu ya. Ya ini beberapa
alumni yang bisa mungkin bisa dihubungi gitu ya. Angkatan yang terbaru mungkin belum ada datanya ya. Mudah-mudahan Pak Kauser bisa menambahkan. Nah, yang terakhir, jika Anda belum paham, bisa mendiskusikan dengan orang tua, dengan dosen. Pak Kauser bisa, Pak Ulil, atau saya, atau Bu Wit, atau share dengan cutting-nya gitu ya. Sering baca lowongan begitu ya, di Kompas atau di Jawa Pos. Saya kira itu, jika ada pertanyaan, monggo. Mungkin Pak Kauser bisa. Ya. Terima kasih Pak Dwi materinya. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti sekalian aja sekalian, tapi kita tahan dulu untuk pertanyaan Pak Dwi. Mohon maaf karena ini saya juga kelupaan, tadi saya juga diskusi sama Bu Sekjur ke teman-teman juga bahwa partisipannya Pak Dwi, partisipannya ternyata hanya maksimal kan 100. Sementara ya, satu angkatannya 150. Oke. Jadi sehingga kita pindah ke Google Meet aja nggih Pak Dwi. Oke, nggak apa-apa, siap. Jadi nanti kita pindah ke Google Meet, linknya nanti saya share sebentar lagi ke teman-teman kelas maupun ke Bapak Ibu dosen. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu dosen juga masih berkenan bergabung, ya monggo. Kalau misalnya kan kebetulan Bapak Ibu dosen juga ada rapat kurikulum, jadi kalau memang berkenan masih bergabung, ya monggo. Nanti linknya saya bagikan setelah ini. Begitu ya teman-teman. Jadi kita leave dulu, kita pindah ke Google Meet supaya teman-teman yang belum bisa bergabung bisa mengikuti sekalian untuk materi-materi selanjutnya. Saya kira itu sementara begitu ya Pak Dwi. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman, kita pindah dulu. Saya close dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.